Teka-teki apakah Prabowo berduet atau berduel pada Pilpres 2024 mendatang masih tanda tanya. Yang jelas saudara, usai bertemu Jokowi tadi malam, Muhaimin Iskandar tak hanya bertemu dengan Ketua Umum Golkar, melainkan akan bertemu SBY dan AHY malam nanti. Benarkah komposisi pendukung bakal Capres Prabowo akan bertambah selain PKB? Kami akan mengulasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, saya akan mencoba ke Pak Jazil terlebih dahulu. Ini pertemuan kemarin 6 ketua umum. Apakah ini untuk memperkuat Pak Prabowo untuk mencalonkan sebagai calon presiden? Ya, Pak Jazil. Gimana, Cynthia? Ya, bagaimana tanggapan dari Anda terkait dengan pertemuan ke-6 Ketua Umum Parpol dengan Presiden Jokowi kemarin malam? Ya baik, pertemuan 6 Ketua Umum Parpol di Istana, saya yakin ini dalam rangka merapatkan barisan partai-partai pendukung pemerintah di penghujung periode kepemimpinan Pak Jokowi, agar semua fokus pada capaian dan target. Bahwa memang ada sekarang masuk musim Pilpres, mungkin saja pembahasan terkait Pilpres, koalisi itu dibahas tipis-tipis. Namun sesungguhnya saya lebih memaknai bahwa ini silaturahim para ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang konon saya juga belum tahu bahwa Nasdem sudah tidak dianggap atau tidak diundang minimal tanda kutip sebagai partai yang mendukung pemerintah. Padahal faktanya sampai hari ini Nasdem masih masuk menjadi partai pendukung pemerintah barisan Pak Jokowi. Sebab apa? Kabinetnya masih ada. Dan oleh sebab itu menurut saya tidak ada soal, karena memang di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi ini membutuhkan kekompakan, kebersamaan partai-partai yang telah mendukung Pak Jokowi. Utama di penghujung periode ini. Karena apa? Karena ini akan menjadi berefek kepada partai-partai pendukung pemerintah jika misalkan tingkat kepuasan publik menurun. Dan alhamdulillah sampai hari ini makin bagus kepercayaan publik kepada pemerintah. Oke, jadi artinya ketua umum yang hadir bertemu dengan Jokowi adalah mereka yang masih solid untuk mendukung Jokowi dalam kepemerintahannya. Saya akan ke Pak Basarah terlebih kemudian. Pak Basarah, apakah pertemuan dengan Jokowi ini kemarin ikut mengubah peta koalisi atau sudah ada titik temu terkait dengan pertemuan kemarin? Ya, menurut saya pertemuan koordinasi dan konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya adalah pertemuan yang sudah sering terjadi. Saya kira pertemuan Selasa malam itu bukan yang baru pertama. Dan saya kira relevansinya adalah karena saat ini masih dalam suasana Idul Fitri. Sangatlah lumrah kalau kemudian Presiden Joko Widodo selaku presiden yang didukung oleh partai-partai politik pendukungnya melakukan silaturahmi dan berhalal bihalal. Yang kedua, di dalam konteks tanggung jawab Pak Jokowi sebagai kepala negara, tentu dia ingin memastikan bahwa pembangunan nasional yang beliau pimpin selama kurun waktu hampir 10 tahun terakhir perlu dipastikan kesinambungannya. Saya kira dalam perspektif agenda demokrasi yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab beliau sebagai kepala negara untuk memastikan bahwa agenda rutinitas demokrasi, pemilu presiden, pemilu legislatif 5 tahunan, harus memastikan kontinuitas pembangunan nasional. Oke, tapi pertemuan kemarin itu mencapai titik temu tidak Pak Basarah? Seperti apa yang diharapkan Presiden Jokowi dalam pencapresan khususnya? Pertemuan itu tentu saya kira tetap di dalam posisi Pak Jokowi mengakui kedaulatan masing-masing partai politik ya.
Kalau bicara Pilpres tentu kita lihat sampai dengan hari ini boleh dikatakan belum ada grouping politik yang definitif ya. Semuanya masih sangat cair. KIB, KIR, kita lihat Pak Muhaimin juga melakukan anjang sana ke ketua umum partai politik di luar koalisi Indonesia Raya, begitu juga Pak Prabowo dan lainnya. Saya kira kalau saya ibaratkan kompetisi sepak bola, Cynthia, setelah kita masuk pada tahap penyisihan, kemudian masuk pada perdelapan final, sekarang ini menurut saya posisinya di perempat final. Kalau Di penyisihan perempat itu final. para ketua umum partai politik masing-masing menyodorkan calon presiden dan calon wakil presidennya. Di perdelapan final kemudian muncul 3 calon presiden. Tapi ini pun masih definitif. Nah, kita tunggu nanti perempat finalnya. Kira-kira berapa pasangan calon presiden bersama calon wakil presidennya untuk kita lihat di grand finalnya nanti. Nah, urusan grand final saya kira Mas Hanta Yuda yang paling silakan Mas Hanta, langsung saja dijawab. Iya, menarik ya, tadi sudah Pak Jazilul maupun Mas Ahmad Basara sudah memberikan gambaran kira-kira arah peta politik, tapi tampaknya masih cukup cair, Cynthia. Jadi pertemuan tadi malam itu selain mengkonfirmasi bahwa Partai Nasdem sudah dianggap di luar barisan koalisi pemerintahan dalam konteks Pilpres 2024 mendatang, yang kedua kita bisa membacanya tampaknya yang dibahas tadi malam itu ada hal-hal yang bersifat umum atau normatif saja. Dan itu wajar karena pertemuannya secara terbuka semua ketua umum. Kalau pembicaraannya lebih ke power sharing, lebih pada peta elektoral, peta koalisi, siapa menjadi capres-cawapres, saya kira mungkin lebih tertutup ya, tidak sepenuhnya terbuka seperti ini Mas Ahmad Basara ya. Nah jadi saya kira dinamika ini menurut saya parabel yang bisa kita baca adalah peta koalisi apakah akan berubah menjadi koalisi besar yang sebelumnya disebutkan antara Ganjar dan Prabowo akan bersatu dan siapa lawannya. Saya mencatat ada 2 variabel penting. Satu, jika salah satu antara Ganjar dan Prabowo elektabilitasnya relatif stabil seperti sekarang ini kompetitif, maka potensi keduanya untuk bergabung mengecil. Satu itu. Yang kedua, jika ini maksud saya kalau tidak berubah, tapi dia bisa berubah kalau terkoreksi antara Ganjar dan Prabowo, misalnya dalam perkembangan dinamikanya ada yang terkoreksi mengalami penurunan, tergerus, terdegradasi sehingga peluang kemenangannya menjadi kecil, maka ada kemungkinan ada yang mengalah menjadi cawapres lalu bergabunglah menjadi koalisi besar. Atau yang kedua, variabel kedua ini juga penting. Kalau ternyata ada capres di luar 2 orang ini yang dianggap all the president men, katakanlah Anies Baswedan yang dianggap antitesanya Pak Jokowi, ternyata elektabilitasnya meningkat, menjulang, dan trennya terus naik, dianggap akan lolos di putaran kedua, maka ini juga akan mendorong koalisi 6 partai dalam pemerintahan ini terpaksa, tanda kutip ya, akan bergabung, dalam koalisi besar karena berhadapan dengan Anies yang dianggap kuat. Nah, tetapi per hari ini perkembangannya Cynthia, elektabilitas Ganjar maupun Prabowo itu kan kompetitif. Karena itu sulit menurut saya per hari ini Ganjar maupun Prabowo akan mengalah menjadi cawapres. Itu satu. Yang kedua, dari tren per hari ini kita tidak tahu dinamika ke depan, Ganjar maupun Prabowo itu adalah 2 orang yang berpotensi masuk ke putaran kedua kalau ternyata 3 pasang. Nah, membuat hal ini juga relatif aman bagi Pak Jokowi yang ingin estafet kepemimpinan ke depan, melanjutkan programnya sehingga daya dorong untuk menggabungkan 2 koalisi besar ini menurut saya pada per hari ini agak kecil peluangnya. Nah, peluang mereka akan bertanding itu jauh lebih besar ketimbang Ganjar dan Prabowo akan bersanding kalau dilihat dari perkembangan per hari ini. Tapi saya setuju, dinamika politik akan bergerak nanti, partai akan bergabung kemana, tapi pusaran terkuat sekarang ada di peluang elektabilitas atau kekuatan elektoral capres yang berpotensi blok politiknya Ganjar, Prabowo, dan Anies per hari ini. Jadi ini antara Ganjar dan juga Prabowo masih sama-sama kuat, kita akan masih terus melihat elektabilitasnya seperti apa dan terlalu dini untuk menentukan saat ini. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana manuver Caimin yang dilakukan hari ini bertemu dengan Erlangga Hartarto dan juga akan bertemu dengan AHY dan SBY nanti malam. Kita akan bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama dengan Pak Jazilul Fawait dari Wakil Ketua Umum PKB dan juga Mas Hanta Yuda dari Poltreking dan Pak Ahmad Basara dari Ketua DPP PDI Perjuangan. Saya akan ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, Caimin seakan melakukan manuver penting dari siang dan malam nanti akan pertemuan. Ini sinyal apa yang akan diberikan oleh PKB?
bahwa PKB sebagai partai politik yang memang belum mencukupi untuk mencalonkan sendiri menjadi capres dan harus berkoalisi dengan partai yang lain, dan kami sudah membangun komunikasi atau kerjasama politik dengan Gerindra. Namun pada diktum itu PKB ataupun Partai Gerindra juga masih membuka peluang untuk bergabungnya partai-partai yang lain. Nah, tadi siang Pak Muhaimin bertemu dengan Pak Erlangga dalam rangka halal bihalal, sekaligus tadi disampaikan kemungkinan dinamika yang cair ini, yang sampai hari ini belum diputuskan, Ya. Partai PKB dengan Partai Golkar minimal sudah membangun komunikasi yang sewaktu-waktu nanti bila misalkan ada kesamaan cara pandang dan perubahan dinamika politik, tentunya bisa bersama-sama pula. Namun Pak Cynthia, kalau dilihat pertemuan semalam bersama Presiden dari kacamata Capres, Pilpres, sesungguhnya yang hadir semalam itu minimal ada 3 calon presiden. Oke. Pertama, Pak Prabowo sebagai calon presiden yang diusulkan oleh Partai Gerindra. Yang kedua, Pak Erlangga Hartarto yang diusulkan oleh Partai Golkar, dan Gus Muhaimin yang diusulkan oleh PKB. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Hanta tadi, ini butuh musyawarah dan kebersamaan untuk kemudian ke depan ditemukan kompromi-kompromi dan titik temu. Nah, bagi PKB keadaan ini harus diisi dengan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain, membina hubungan baik dengan partai-partai yang lain, dan ini akan memberikan peluang apa yang diperjuangkan oleh PKB agar Gus Muhaimin masuk di dalam kertas suara Pilpres ini betul-betul bisa tercapai. Nah, kalau tidak ada ikhtiar-ikhtiar seperti itu, misalkan PKB asik dengan sendiri gitu ya, perjuangan kita tentu akan mengalami hambatan. Dan alhamdulillah tadi siang Pak Erlangga dan Gus Muhaimin sama-sama memberikan respon yang positif. Kalau untuk pertemuan dengan AHY dan SBY nanti malam, agendanya apa yang ingin disampaikan? Pertemuan dengan Pak SBY memang pertemuan halal bihalal dalam rangka bulan Syawal, sekaligus tentunya akan saling berdiskusi, bertukar pikiran. Kalau soal koalisi-koalisi, kami juga sudah tahu bahwa Demokrat sudah membangun koalisi dengan partai yang lain. Namun bagi kami, Demokrat dan PKB sudah pernah bekerja sama yang cukup lama. Meskipun saat ini Demokrat sebagai oposisi seperti itu? Ya, tidak ada masalah, karena oposisi itu pun juga perlu kita membangun kerjasama. Ataupun komunikasi politik, bukan kerjasama ya, komunikasi yang baik. Sebab apapun, Demokrat juga memberikan sumbangsi pada perjalanan politik. Saya akan ke Pak Basara. Pak Basara, ini ada manuver yang sudah dilakukan oleh PKB siang hingga malam nanti. Apakah ada kekhawatiran dari PDI Perjuangan? Kami menghormati jurisdiksi politik masing-masing partai politik untuk melakukan kreativitas dan inovasi politiknya. Saya kira Pak Muhaimin dan juga para ketua umum partai politik yang lain saat ini memanfaatkan momentum yang tersedia untuk melakukan koordinasi dengan para ketua umum partai politiknya yang diistilahkan sendiri oleh Caimin sebagai upaya untuk mencari simulasi terbaru. Posisi PD Perjuangan, saya kira dalam kesempatan Ibu Mega menerima Partai Persatuan Pembangunan, tentu akan terus mencermati dinamika politik nasional terkait Pilpres ini. Dan saya kira kalau Caimin akan bersimulasi, Bu Mega sudah katakan akan berkontemplasi untuk mencari siapa calon wakil presiden terbaik untuk Pak Ganjar, tentu saja bagi bangsa dan negara ini. Pendaftaran capres masih 5 bulan lagi, Cynthia. Masih cukup panjang. Untuk terus kita berkoordinasi, berkomunikasi
melakukan penjajakan kerjasama politik. Oke, Percayalah, Pak Basara, meskipun tapi banyak Bu Mega capres, sempat juga menyebutkan bahwa banyak partai-partai lain yang ingin bergabung, bahkan banyak juga yang masih malu-malu seperti itu. Ini partai-partai mana saja yang diindikasikan oleh Bu Mega? ya memang pasca pengumuman Pak Ganjar sebagai capres oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Cynthia, antusiasme masyarakat itu cukup luas. Dari partai politik kemarin sudah menyampaikan dukungan politiknya Pak Mardiono dan teman-teman Partai Persatuan Pembangunan. Mhm. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan akan ada partai politik lain yang juga akan menyatakan dukungannya untuk menjalin kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Di luar itu, kebetulan saya ditugaskan sebagai koordinator relawan. Ya, Cynthia, banyak sekali organ-organ di masyarakat yang mengambil inisiatif prakarsa untuk membentuk organ relawan mendukung Pak Ganjar sebagai calon baik. calon presiden Indonesia. Baik, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, menurut kacamata Anda, pertemuan yang dilakukan Caimin nanti malam ini akan mengarah kemana sekiranya? Ya, kalau kita lihat pergerakan politik Caimin dan Pak Erlangga Golkar, saya melihat lebih pada menghimpun kekuatan untuk Pak Prabowo ya, berkompetisi bukan untuk PDI Perjuangan, Mas Ganjar dan partainya Pak Ahmad Basara. Kalau kita lihat, tadi pun Gus Jazilul sudah mengatakan kebersamaan Gerindra, PKB dan Golkar. Jadi kalau dilihat memang membangun koalisi besar dalam konteks ini ya membangun pencapresan atau porosnya Prabowo, itu satu. Tetapi Cynthia jangan lupa memang kerumitan yang akan muncul atau komplikasi politiknya kan tantangannya ada soal cawapres. Tadi juga Gus Jazilul sudah menyebutkan nama, ada Caimin yang pantas menjadi cawapres misalnya, Erlangga Hartarto juga yang membidik atau mengincar posisi yang sama. Nah, tantangannya ada di sini nanti, semua partai pasti mengincar posisi cawapres. Belum lagi nama-nama lain di luar partai politik, saya kira akan dibidik juga seperti Kofifa, Erick Thohir, Mahfud dan sebagainya. Sehingga dinamikanya masih dinamis ya, dia berkelindan antara membangun koalisi kebersamaan dengan preferensi partai yang mana mereka paling mungkin diterima atau aspirasinya diterima, karena semua partai itu memburu insentif elektoral, kotel efek ekor jas untuk didapatkan kalau ada yang menjadi cawapres. Persoalannya cawapres kan cuma satu, kalau cawapres 2 atau 3 tinggal diumumkan. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bagi partai politik. Yang kedua, soal pergerakan ada pertemuan lagi dengan Demokrat, ini bisa dari dua perspektif melihatnya. Kalau perspektif Partai Demokrat ya ada potensi mereka ditarik ke koalisi perubahan. Meskipun menurut saya lebih besar sebaliknya perspektifnya, yaitu di mana sebagian koalisi partai dalam pemerintahan atau yang sekarang dibangun koalisinya oleh Golkar dan PKB ini bisa ada potensi sedang menjalin komunikasi dengan salah satunya Demokrat, partai yang di luar pemerintahan. Nah, kalau satu yang terpental, maka salah satu skenario all the president means itu terbuka peluangnya kalau ternyata ada yang gagal maju karena tidak cukup dukungannya. Tetapi itu jika ya ada yang satu keluar atau terpental. Lagi-lagi saya kira pergerakan politik ini bergantung pada partai-partai ini. Yang bisa kita baca sekarang itu ada 3 kekuatan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Partainya masih bergeser-geser, meskipun PDIP sudah pasti dengan Ganjar, ditambah P3, kemudian di koalisi perubahan ada 3, meskipun ada potensi terpental satu. Mas Hanta, maaf kemudian saya potong. Artinya kalau Anda tadi menyebutkan bahwa pertemuan Caimin untuk mencari dukungan kepada Prabowo, ini artinya potensi koalisi besar itu tidak ada ya? Mengecil, seperti saya katakan tadi, sepanjang elektabilitas Prabowo dan Ganjar kompetitif sama-sama kuat dan berpotensi masuk putaran kedua, sementara ya per hari ini, maka itu mengecil. Kecuali 2 hal. Kalau salah satu ada yang tergerus lalu mengalah, kalau begitu bobotnya ini cocok porsinya menjadi cawapres saja. Atau yang kedua, Anies Baswedan menguat elektabilitasnya sehingga mereka terpaksa harus berkumpul dalam satu koalisi besar untuk berhadapan dengan kekuatan. Pak Basara, bagaimana jika kemungkinan koalisi besar mengecil dan ada kemungkinan umpamanya Golkar akan bergabung dengan KIR? Bagaimana PDIP melihat ini? Semua kemungkinan politik itu bisa saja terjadi. Situasi politik hari ini yang dianalisis oleh Mas Hanta dan para pengamat politik lainnya bisa saja berubah dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, atau beberapa bulan ke depan ya. Sebelum pendaftaran para capres oleh partai pengusung yang memenuhi kuota 20% ke Komisi Pemilihan Umum tanggal
22 Oktober yang akan datang, semua kemungkinan politik itu akan selalu ada, Cynthia. Politik is an art possibility. Politik adalah sebuah seni dari segala kemungkinan. Nah, saat ini saya kira kalau dilihat langkah-langkah para ketua umum partai politik, itu dalam rangka membuat posibilitas-posibilitas apa yang paling tentu saja paling menguntungkan bagi masing-masing partai politik itu. Saya kira demikian, Cynthia. Baik, terakhir saya akan ke Pak Jazilul. Melihat kondisi ini dan juga prediksi yang disampaikan oleh Mas Hanta, bagaimana menurut Anda terkait dengan pembagian kekuatan jelang Pilpres 2024? Ya sesungguhnya sudah kita bisa prediksi kira-kira kekuatan yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Pengelompokan sudah ada, namun memang karena tidak ada capres maupun cawapres yang determinan, yang dominan, maka keadaan terus mencair. Karena calon-calon presiden yang ada tidak ada satupun nama yang sangat dominan, rata-rata ombak saja. Sehingga PKB mengambil peran inisiatif untuk tetap membangun komunikasi karena keadaan masih dinamis. Seperti disampaikan oleh Pak Basara tadi, semua kemungkinan masih terbuka sehingga PKB bermain di kemungkinan yang ada, dan saya yakin langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Muhaimin, yang dilakukan oleh PKB mengarah pada perbaikan dan kerjasama, kebersamaan, yang memang itu yang menjadi inti di dalam membangun politik Indonesia yang baik ke depan. Baik, manuver masih terus ada, komunikasi juga terus terjalin, dan peta politik juga masih terus dinamis. Kita akan lihat nanti seperti apa koalisinya dan seperti apa hasil pertemuan malam nanti. Terima kasih kepada narasumber kami di Kompas Petang, Pak Ahmad Basara, dan juga Pak Jazilul Fawait dan Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.